ويكثر الضوابط الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah yang telah memuliakan kita. Inilah kemuliaan hidup. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah di dunia. Karena dunia yang kita lihat sekarang yang sebentar ini adalah satu tempat yang Allah jadikan untuk kita beribadah. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang kaya di dunia ini. Mau kaya boleh. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang badannya besar tinggi. Kalau badannya besar tinggi boleh. Allah tidak menuntut kita untuk punya jabatan yang banyak. Ingat, ini bukan tuntutan yang punya dunia, kata Jagat Raja. Tapi kalau kita punya, tidak apa. Akan menjadi sesuatu kemuliaan jikalau kita letakkan di tempat yang mulia. Tapi yang Allah tuntut sekarang ini adalah kita hidup beribadah. Ini tuntutan. Maka sesuatu kemuliaan jikalau seorang hamba hidup di dunia bisa beribadah. Kalau tidak bisa beribadah, hina. Tidak ada kehinaan yang paling hina yang didapatkan oleh manusia yang hidup. Kita tahu ini ada yang hidup. Ada hina manusia yang hidup di dunia ini. Siapa? Mereka yang tidak bisa beribadah atau beramal soleh. Nah, hadirin, bukan kemuliaan ketika kita punya Hermes mahal, kita punya jam mahal, mewah. Banyak orang menyangka dengan memakai jam cincin yang mahal
mobil yang mahal, dia akan jadi mulia. Allah tidak melihatnya. Yang punya dunia, raja ini, semesta alam ini punya dia. Kita punya barang itu, tidak dilihat. Malah bisa jatuh dari pandangan Allah. Oh, kita punya teman ini, punya teman itu. Nah, Allah tidak melihat. Tapi ketika kita hidup beribadah, mencari ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Nah, ini hamba mendapat kemuliaan dari makan. Kenapa makan? Supaya ibadah saya kuat. Mikirin ibadah, dia sudah hidup. Kenapa tidur? Supaya bisa bangun subuh. Mikir untuk beribadah di waktu. Tidak kemana-mana. Kenapa? Pengen punya jabatan, pengen punya harta. Supaya bisa berjuang untuk ajaran Nabi Muhammad. Supaya tersebar, supaya orang benar-benar mengerti sama hidup ini. Nah. Karena hidup ini kalau kita salah berpikirnya, tersesat. Tidak tahu kemana jalan hidup. Nabi Muhammad sudah buat jalan untuk ke surga. Dia punya jalan hidup sendiri. Tidak tahu. Karena tidak baik. Nah, orang-orang yang niatnya beribadah dan beribadah hidupnya tak punya rumah ini orang mungkin. Tapi tidak tahunya orang ini mulia di pandangan si Raja Allah. Ini yang harus kita cari. Jangan sampai kita hidup tidak ada guna, tidak dipandang sama Allah, hina lagi di hadapan Allah. Hina di hadapan Allah, na'udzubillah. Dialah sang pemberi rezeki yang menjaga keselamatan kehidupan kita Allah. Orang-orang ini tadi bukan main, bukan cuma dia yang selamat. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, satu orang ini bisa menyelamatkan orang banyak. Kenapa? Ada orang yang mulia di pandangan Allah. Sholat, imam tidak khusyuk. Makmum, melamun semua sholatnya. Melamun. Bukan beribadah. Bukan nyembah Allah, mana dia melamun. Dari banyaknya jamaah, ribuan jamaahnya, ada satu orang, nggak tahu. Satu orang yang dimuliakan sama Allah. Hatinya dekat sama Allah. Orangnya senang ibadah. Senangnya ibadah memang. Dia didik diri dia untuk menyenangi ibadah. Dia didik kehidupan dia ini harus beribadah. Ini hidup untuk ibadah. Sudah dia peruntukkan karena dia mengerti hidup ini anugerah Allah. Siapa kalau bukan Allah yang memberi hidup? Allah yang memberi. Dan Allah ini hebat, bukan zat sembarangan. Jangan kita sangka Allah tidak bisa membahagiakan orang miskin. Semut di dalam lubangnya, cacing di dalam tanah yang kita bilang nggak mungkin ini cacing bisa hidup dalam tanah. Kita aja menghayal hidup dalam tanah mengas. Baru kita ambil bantal gelap lampu yang ada di kamar, kita tempelkan bantal kita di muka kita sudah mengas. Bagaimana bisa senang hidup di dalam tanah? Allah sanggup. Tidak ada yang tidak sanggup. Ini semua dunia ini digenggam sama Allah. Milik Allah. Allah mau jadi jadi. Udah harus kaya. Udah punya rumah, bisa disenangkan sama Allah. Dialah Allah yang sanggup bikin susah juga. Raja, kaya raya, susah tak tahunya. Allah, ketakutan hidupnya. Padahal raja punya pasukan, punya ini dan itu. Allah berikan kesusahan, kesedihan. Hampir banyak sekarang orang punya harta dan harta tidak bisa tidur kecuali dengan obat tidur. Baru bisa tidur. Nah, hadirin, jadi jangan kita gantungkan kebahagiaan kita, nasib kita ini sama dunia yang tidak ada artinya. Allah lah yang berarti, Allah lah yang sang pemberi.
Itulah Nabi Muhammad datang ke dunia ini ngasih tahu sama orang-orang, kalian harus dekat sama Allah. Kalian harus kenal sama Allah. Ini super power. Kalau mau berlindung dan mencari kekuatan dan kehebatan dan kemuliaan, jangan nanggung-nanggung. Langsung level yang paling tinggi. Siapa itu? Kekuatan Allah. Ini baru engkau mengerti sama itu. Ini baru engkau tahu siapa penguasa dunia sejagat raya. Tapi kalau kita melihat dunia ini, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang hebat. Tidak ada yang mulia. Jangan sampai kita dipermainkan dengan cincin, dengan tas mahal, ini original, ini handphone. Merasa mulia sudah dengan itu. Orang yang mulia itu kalau Allah muliakan. Nah kita sekarang duduk di majelis taklim seperti ini, kemuliaan yang besar Allah berikan. Pernah kalian mendengar sampai Allah jadikan semua makhluk, ada pepohonan, ada apa lagi, ada binatang, ada yang di lautan, ada yang di daratan, berapa juta makhluk, banyak pun dari makhluk, semuanya. La yusalluna 'alal muta'allim hatta namli fi jahad, hatta namlu fi jahad, hatta namla fi jahad fi juhriha. Walaupun semut yang ada di dalam lubang, mereka bersolawat kepada pengajar ilmu dan penuntut ilmu. Semua makhluk Allah bersolawat, meminta ampun, meminta rahmat, supaya Allah merahmati orang yang menuntut ilmu. Nggak ngerasa apa kita ini satu dunia ini lagi goncang semuanya. Ngelihat urusan dunia ini tidak ada yang sulit, karena Allah katakan kun fayakun. Semua malaikat ini lagi sibuk ngurusin orang yang dimuliakan sama Allah, bukan yang dihina sama Allah. Ini tidak dilihat sama mereka. Nah, yang dimuliakan oleh Allah ini siapa? Hamba-hamba yang beribadah, menuntut ilmu. Hidup mereka sudah pastikan untuk mencari ridho Allah, bukan mencari harta. Mereka tidak jadikan hidup ini momen untuk menyenangkan hawa nafsu. Kalau sudah endingnya dari situ, tidak ketemu kita jadi jalan surga, tidak akan ketemu. Ujungnya senang dipuji, ujungnya menghayal, ujungnya kau hebat apa kagak, hebat. Sampai kapan hidup ini? Mau kita ditipu sama dunia? Proses kehidupan yang panjang yang sudah kita lewati, kita melihat ini dan itu, ternyata kehidupan yang panjang ini untuk menipu kita saja. Pengalaman kita cuma untuk kita jadi tertipu dengan kehidupan yang sebentar. Dan ketemu dengan jalan Allah. Kenapa? Hidupnya mau cari cita-citanya, hartanya banyak. Untuk itu hidup. Kalau kita jadikan momen hidup kita ini untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan tahta yang akan kita tinggalkan, dan kita akan meninggal dunia tidak melihat habis saja, tidak ada guna semuanya, tidak berarti hidupnya, tidak ada artinya. Kau ini hidup di dunia punya Allah, punya makan rezeki dari Allah, tapi engkau artinya apa hidupnya? Artinya cuma mau punya harta, tahta, kedudukan. Tidak ada arti. Sudah ada yang punya semuanya dunia itu. Allah menuntut kita untuk kita beribadah. Nah, orang-orang sufi, orang-orang yang berilmu sudah dapat petunjuk hidayah, dia tahu ini kehidupan pemberian Allah. Allah kalau berikan hidup, mau dalam tanah pun senang kita. Semut, cacing itu dikeluarkan dari tanah malah marah dia. Oh, ini ada rumah istana dari emas, nggak mau, bisa mati mana dia. Banyak orang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tidak tahunya dia penyandang bala semua yang tinggal di tempat dan sekitarnya. Dia pembawa keselamatan atau dia pembawa kebahagiaan. Bukan cuma dia yang dikasihkan selamat, orang di sekitarnya pun jadi selamat gara-gara orang yang mencari ridho Allah.
Nah, yang sudah tahu ini hidup pemberian. Kalau Allah berikan jadi. Mau dalam tanah, mau dalam air, dimanapun. Bisa senang kita. Kalau Allah tidak berikan, walaupun kita memiliki dunia, isinya ini susah hidup kita. Kenapa Allah tidak berikan? Ini ada rajanya. Tidak bisa kalau dia tidak berikan, tidak bisa senang kita. Nah akhirnya, orang yang mengerti dan terus merenung harus dipikirkan ini hidup sesuatu yang berarti. Mereka akan menjadikan hidup ini setelah mereka tahu kehidupan kita ini di tangan Allah. Semuanya apapun dengan kunnya Allah maka terjadi. Mereka jadikan hidup ini untuk Allah. Sudah. Jangan mikir bagaimana punya rumah, bagaimana aku mau bangun dapur lagi. Boleh. Mau mikirkan itu boleh, mau berdagang, mau ini boleh. Yang tidak boleh, lupa mencari ridho Allah. Jangan lupa ini. Kita punya proyek besar di dunia ini, yaitu mencari ridho Allah. Inilah jalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad supaya kita selamat dari dunia ini. Cuma itu keselamatan, tidak ada lagi jalannya. Yang lain-lain ini ujian, kita disuruh sabar dalam jalan ini. Tapi yang kita jalani ini, yang kita tuju adalah mencari ridho Allah. Tidak sibuk dan takut tadi. Nah, bagaimana nanti aku miskin? Semua ada bagian. Bagaimana jodoh belum ketemu juga. Bagaimana rezeki pekerjaan belum ketemu juga. Nanti kalau memang ada jodohnya ketemu. Kalau tidak ada, ke Amerika pun kemana pun tidak ketemu. Memang tidak ada. Jadi bagaimana? Manusia hidup ada batas. Tak mungkin sehat terus, ada sakit. Tak mungkin semua hajat kabul, semua ada yang tidak kan. Kalau tidak kabul kita sabar, tidak bisa dipaksakan. Ada satu tempat yang dikabulkan semua hajat kita apa? Surga. Bukan di sini. Salah kita berpikir. Ini harus kita sudah tahu. Karena kita menjalani hidup. Ketika kita tahu ini mentok, tidak bisa. Namanya Allah suruh sabar. Batasnya sampai di sini. Orang tua kita, ada batas umurnya meninggal. Tidak bisa kita paksakan, mesti panjang umur, hidup selama-lamanya. Tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah datang. Minta kepada Allah, ya Allah. Panjangkanlah umurku, ya Allah. Minta dipanjangkan umur. Supaya hidup lama-lama di dunia. Di dunia padahal yang ujian orang kalau tahu surga. Dibilang hatta seteguk air pun tidak mau. Kenapa tidak mau meneguk? Lebih baik mati cepat. Mungkin nikmatnya surga. Urusan dunia ada yang atur Allah. Karena sudah mengerti. Nah Ibrahim tadi pengen panjang umur supaya bisa ngurus anak cucu maksudnya. Padahal dia ngurus semua kehidupan Allah. Apa kesanggupan kita ngurus anak cucu? Kita harus berserah sama Allah. Maka Allah akan pelihara kita. Kalau sudah berserah sama Allah, selamat. Tapi kalau kita bilang aku, nah sudah selesai. Sulaiman dulu pernah merasa dirinya sebagai Superman, kayak orang pahlawan di dalam kehidupan ini. Kata Allah, dia minta izin sama Allah ngasih makan. Ngasih makan apa? Ngasih makan untuk makhluk Allah. Aku yang ngurus rezeki makhluk punya Rabb di negeri ini. Allah bilang, sudah ada usah itu. Kau urus ikan hiu aja. Pinggir laut Sulaiman sudah siap mau ketemu ikan hiu. Angkanya semua ikan hiu, nggak tahunya satu aja yang muncul. Ya Sulaiman, Allah perintahkan aku untuk datang ke sini supaya engkau memberikan aku makan. Mana pasukanmu? Aku aja yang sendiri yang disuruh Allah. Nggak usah pasukanku. Sudah kalau begitu. Pasukan kasih makan itu. Makan langsung. Muncul lagi ya Sulaiman. Kenapa? Aku masih lapar. Masih lapar kau. Kasih makan lagi pasukan. Muncul lagi ya Sulaiman. Aku masih lapar. Sampai berkali-kali Sulaiman bilang, ini hartaku bisa habis dengan satu ikan hiu ini saja. Nangis Sulaiman. Habis harta Sulaiman. Ikan hiu masih lah.
minta ampun bilang, ya Allah, maafkan aku. Aku mengurus satu makhlukmu saja nggak sanggup. Itulah urusan ini memang urusan Allah. Kita disuruh berpikir, kita disuruh berjuang, tapi harus kita berserah sama Allah. Nggak bisa kita kasar. La haula wala quwwata. Urusan apapun, berdagang, pokok kita, apa, semuanya harus kita serahkan sama Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui benar bahwasanya hidup kita ini di tangan Allah, kita harus jadikan hidup ini untuk beribadah. Jangan lagi mikir-mikir ke sana kemari. Tidak ada lagi sesuatu yang mulia di dalam dunia. Ini kita lihat dunia macam-macam. Ya kisah ini dari dulu kisahnya begini. Tapi kenapa kita tidak muliakan diri kita untuk beribadah? Ibadah ini sujudnya kita itu mengalahkan dunia dan dulu yang ikut Nabi Muhammad mengerti benar bahwa 2 rakaat itu lebih mulia daripada kekayaan dunia. Orang-orang hebat semuanya yang didik Nabi Muhammad ini karena mereka sudah tidak tertipu lagi sama dunia. Maka dari itu mereka ada yang mondok, berguru. Kenapa berguru? Gunanya supaya tidak kena tipu dulu. Kalau enggak, apa bedanya kita sama penyembah-penyembah harta dan tahta? Apa bedanya kita sama Fir'aun? Apa bedanya kita sama Qarun yang memuliakan harta dan merasa bangga dengan memiliki emas dan lain-lain? Jadi hidup ini jangan sampai tertipu. Kalau kita sampai di batasnya, kalau Allah berikan kita jalan. Tidak ada, itulah yang terbaik. Ada jodohnya, alhamdulillah. Tidak ada, alhamdulillah. Ada batas semuanya. Nah, Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya mau ceritakan tadi, dia pernah minta umur, panjang umur. Karena pengen ngurus keluarga, ngurus umat dan lain-lain. Tiba-tiba Ibrahim ini kedatangan tamu, tua sudah. Dikasih makan sama Ibrahim sampai gilernya jatuh-jatuh. Ibrahim melihat itu, ya Allah, kalau aku tua, mungkin aku begini, ngurus makananku aja tidak bisa. Jatuh-jatuh sampai di gilernya. Apa? Bekas korma dan bekas anggur itu dilap lagi. Setelah pulang tamu, ya Rabb, untung belum dicop kabul, ya, belum dikabulkan, ya Allah. Karena aku melihat orang tua begini ngurus makanan di mulutnya aja kita sudah, ya Rabb, kapan pun kau mau ambil aku, ya Rabb. Hidup di dunia ini sementara. Kita belajar sekarang supaya kita tidak tertipu sama dunia. Jangan takut sama hidup. Mau ada jodoh, tidak ada jodoh, itu pasti yang baik. Tapi kita berharap pejodoh, ada jodohnya. Kenapa? Karena sunnah Nabi Muhammad. Tidak ada baru. Robi'atul Alamiyah sudah punya suami. Tidak punya suami. Apakah hina? Padahal dia doakan orang, kabul. Bulan minta jodoh, didoakan minta sama Allah, kabul. Robi'ah ini terkenal. Doanya mustajab, seorang wadiyah, perempuan wadiyah. Tapi dia tidak punya suami. Apakah hina tidak punya suami? Tidak. Memang tidak ada bagi semua manusia, semua kita manusia ada batas. Dan memang di dunia inilah tempatnya kita menghadapi kehidupan. Tapi yang sudah mencari ridho Allah, itu yang dicari. Yang penting Allah ridho. Sakit pun kita bersyukur. Yang penting Allah ridho. Apapun yang kita dapatkan, kita sudah tahu ini semuanya adalah kehendak Allah. Ulun hidup mau minta ridhonya Allah. Dari kecil kita sudah tanam ke ini. Oh, si fulan punya harta, punya tahta, punya. Itu kan bagiannya masing-masing.
Allah sudah memberikan saya kemuliaan yang besar, apa bisa beribadah, bisa menuntut ilmu. Dengan kita bisa menuntut ilmu ini saja satu dunia sejagat raya. Sejagat raya berdoa. Bahkan malaikat-malaikat mereka meletakkan janahaihi ridon bima yasna. Dua sayap mereka letakkan. Kalau Allah bukakan kita lihat malaikat. Kenapa? Kenapa mereka meletakkan sayap mereka? Karena ridho dengan apa yang dilakukan. Dan mereka ketika berdiri kita dari majelis, mereka menyerukan satu seruan. Angumu maghfuran lakum wadbuddilat sayyiatikumul hasanat. Berdirilah kalian wahai orang yang mendapatkan kemuliaan Allah di dalam majlis ini. Allah sudah ganti dosa kalian itu menjadi pahala. Ya Allah, kalau dosa kita segunung, berubah sudah gunung ini jadi pahala. Beruntung atau tidak? Ini kemuliaan. Bukan baju yang bagus, bukan tas yang mahal. Inilah mahal. Beruntung benar. Ya Allah, tidak ada keuntungan seperti ini. Sampai Rasulullah bilang, ada taman surga di dunia. Kalian tahu? Masa ya Rasulullah, dunia ini kami tahunya masalah, ini iri, ini begini. Begitu kita lihat dunia. Bagaimana? Tambah lagi sekarang, tambah kelihatan. Dunia bisa di handphone kita. Ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam kabarnya. Ada apa? Orang yang berkumpul ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang mengerti sama kehidupan ini akan merasakan ini. Mata hatinya terbuka. Kenapa? Karena ada cahaya. Ketika ada cahaya, baru mata kita ini bisa melihat. Kalau ilmu terus yang masuk, ilmu terbuka nanti mata hati kita. Melihat hidup. Baru tahu. Baru tidak susah. Kalau sakit tidak susah. Tidak punya rumah tidak susah. Tidak punya mobil tidak susah. Kenapa? Sudah tidak kelihatan lagi. Kemuliaan dunia ini tidak ada lagi. Seperti yang terjadi pada Harithah. Dulu sahabat begitu semuanya. Muridnya Nabi Muhammad ini, mereka memuliakan ibadah lebih dari segala-galanya. Tidak ada lagi. Harithah, ketika ditanyakan, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kabar pagi ini wahai Harithah? Kata Harithah, asbahtu mu'minan ya Rasul. Aku sekarang di pagi hari ini dalam keadaan beriman, percaya bersama Sang Pencipta dunia sejagat raya. Di Harithah, semua yang dibicarakan itu harus ada buktinya. Mana buktinya? Apa buktinya wahai Harithah? Ya Rasulullah, aku ini sudah melihat warna gunung sama emas sama ya Rasulullah. Tidak ada bedanya aku melihat gunung sama melihat emas. Azzafatid dunia ya Rasulullah. Dunia ini sudah jauh dari hatiku ya Rasulullah. Sampai aku tidak melihat lagi warna ini sama semuanya. Satu saja warna dunia. Dan aku melihat arasnya Allah, kekuasaan Allah ada di hadapanku, sehingga sananya Allah ada di hadapanku. Sepertinya aku melihat surga dan neraka ada di hadapanku ya Rasulullah. Dunia ini sudah ada. Rasulullah melihat muka yang penuh kesungguhan. Rasulullah bersabda, wahai Harithah, arafta falzam. Engkau sekarang sudah mengerti. Sekarang engkau sudah paham wahai Harithah. Maka terus berjalan. Jangan sampai engkau melihat ke tempat-tempat yang lain. Nah, beruntunglah Harithah. Karena apa? Karena sudah sihir dunia ini jauh dari kita. Kita harus selamatkan. Kalau besok kita meninggal dunia belum punya ilmu ini, inilah ilmu yang dibawa dan diwariskan oleh Nabi Muhammad supaya selamat kita. Karena urusan dunia dan jagat raya ini urusan sama Allah. Kalau kita jalan hidup kita salah, endingnya dari menjadikan momen hidupnya untuk menyenangkan hidup. Untung kita hidup kita harus senang-senang. Kumpulkan harta kita ingin punya cita-cita ini itu sampai lupa sama akhirat. Nggak akan ketemu sama jalan. Kalau kita mau hebat-hebatan terus nggak ada
habisnya. Sebentar lagi. Ambillah ridho Allah. Ini kemuliaan kita. Bukan dengan memakai pakaian dunia ini. Allah tidak muliakan kita. Tapi kalau kita di majelis, berilmu, hati kita mencari ridho Allah, melakukan amal soleh, beribadah, Allah yang memuliakan kita. Bayangkan, raja ini, bukan lagi makhluk yang memuliakan kita. Semua malaikat sibuk langsung no. Kenapa? Sibuk sama orang-orang yang dimuliakan sama Allah. Nah, min alamatil mautil galab, tanda daripada hati manusia ini sudah mati. Kenapa hati manusia mati? Karena tidak dikasih makan, tidak dikasih ilmu, mati aja. Kita 3 hari tidak makan, mati. 3, begitu juga. Maka dari itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kalau habis menuntut ilmu, dan ketika menuntut ilmu, dia bilang, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika selesai, Alhamdulillah alladzi at'amana hadzal ta'am wa saqana min ghairi haulin minni wala quwwah. Dibilang, ya Habib, ini doa habis makan. Iya, ruh saya habis makan. Hati saya tadi baru makan. Kalau hati kita tidak diberi makan, 3 hari saja tidak hadir majelis, 3 hari saja tidak mengambil warisan Nabi Muhammad ilmu, kita bisa ditipu sama dunia ini. Oh, kita bilang ini naik, ini turun, bagaimana hidup, bagaimana rezeki, ketakutan. Mikirin jodoh, takut, mikirin rezeki, takut, mikirin. Jadi kayak orang bingung hidup. Sepertinya selama ini dia hidup pakai akal dia. Kita tidak pernah mikirin jantung kita bergerak terus. Allah yang gerakkan. Dari kecil tidak pernah kita, dari Allah ciptakan segumpal darah, sampai jadi daging, sampai dihembuskan roh saja kita tidak pernah lihat. Bukan gara-gara kita pikirkan roh itu kita hidup. Lihat saja tidak pernah. Tapi sampai detik ini kita hidup. Kita disuruh mikir sebagai sebab saja. Nah, tanda hati kita ini mati, karena kalau hati sudah mati, ya Allah, tidak kelihatan semua. Orang barang mati, bagaimana? Mau tahu harus kita periksa ini hati hidup apa enggak. Kalau mati, tandanya kita tersesat ini sudah. Masuk ke dalam satu jurang, kuburan yang gelap, yang tidak bisa kita selamatkan. Tapi dialah Allah yang bisa menghidupkan pohon pisang yang sudah mati. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Pisang ini kita potong. Dipotong pakai pisau. Nah, hidup lagi bisa. Subhanallah. Allah bisa menghidupkan segala yang mati pada diri kita. Bagaimana cara menghidupkannya? Tadi duduk sama ulama, bukan duduk sama orang rakus sama dunia. Jangan banyak duduk sama orang yang cerita 100 miliar, 200 miliar, punya ini. Nah, ada hasil. Bertahun-tahun kisahnya aja, nah ada hasilnya kan ada. Kalau mau dekat ya Allah, rezeki kita tidak akan nyasar. Nah, tanda orang yang hatinya mati, dari mana adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Ketika seorang ini tidak sedih, tidak menyesal, tidak sedih atas sesuatu yang tertinggal pada dirinya. Suatu amalan perbuatan kebaikan atau kewajiban yang Allah wajibkan. Yang muafiq al-muwafaqat artinya yang pantas dan cocok dengan segala perintah yang Allah perintahkan. Jadi kalau orang tidak sedih, tidak sholat berjamaah, tidak sedih meninggalkan sholat subuh, tidak sedih
meninggalkan majelis. Tidak sedih ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan. Maka orang ini hatinya sudah mati. Itulah di negeri Hadramut. Dahulu jikalau ada orang tertinggal takbiratul ihram bersama imam, tidak sholat di masjid atau tertinggal, didatangi rumahnya 3 hari berturut-turut seperti orang mendatangi jenazah. Bagaimana orang kalau ada yang meninggal didatangi rumahnya, ditakziahkan, itu juga ditakziahkan, dan yang datang ini ngomong sama yang didatangi. Laisal bala man farradal ahbab, innamal bala man hurrimat thawab. Bukan sesuatu bala orang yang berpisah dengan kekasihnya, akan tetapi bala yang menimpa kita adalah dengan diharamkan kita mendapatkan pahala. Ini bala, ini musibah. Orang tahu tidak kena tipu sama dunia. Wa tarkun nadam ala ma fa'altuhu min wujudiz zallat, ma fa'altahu min wujudiz zallat. Dan tanda mata hati kita ini, hati kita mati, dia tidak menyesal jika terjadi berbuat suatu pelanggaran dosa. Meninggalkan perintah Allah, dia tidak sedih. Dan juga tidak pernah menyesal ketika melakukan maksiat. Ya Allah, kenapa aku tadi begini? Ya Allah, kenapa? Tidak pernah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Mau tahu orang ini beriman, ada cahaya iman, siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin beriman. Ibnul Munsalih dulu, Ibnul Munkadir dulu pernah, beliau ini kedatangan tamu karena piring setelah makan makanan itu penuh dengan minyak, dia ambil debu dicucinya. Nah, lama Ibn Munsalih ini menangis. Temannya bilang, "Wahai Ibn Munsalih, kau ini orang soleh. Aku ini sahabatmu, tidak mungkin aku diam. Ada apa kisahnya engkau menangis terus ini?" "Dosaku, aku ini punya dosa." "Apa dosamu sampai kau 25 tahun nangis terus, tak pernah melihat tersenyum?" Sahabatnya, "Dosaku yang besar, wahai sahabatku." "Apa dosamu? Beritahu aku." "Aku ini dulu kedatangan tamu dan aku mencuci piring tamu itu dengan debu." "Nah, apa dosanya?" "Itu debu ku ambil dari dinding." Orang sana kan rumahnya dari tanah, dindingnya itu diambil dari dinding rumah tetangga. Ya Allah, memang soleh itu kan di luar juga. Ya, tapi tidak apa-apalah kalau kau memang itu, kau minta ridhonya. Ridho tetangga tadi yang kau ambil debunya tadi. Sudah aku minta ridho. Bagaimana ridhonya? Ridho. Sudah selesai masalah kalau sudah ridho. Yang membuat aku sedih, wahai sahabat. Dan aku menangis terus. Aku memikirkan nanti kalau aku ketemu sama Sang Raja Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah sayang sama aku dan memuliakan aku. Ketika dia tanyakan, "Wahai Ibn Munsalih, engkau letakkan diriku di mana ketika engkau mengambil debu tetanggamu untuk mencuci piring tersebut?" Kalau aku ingat dengan pertemuan ini, dengan kejadian ini, aku sedih dan menangis, wahai sahabatku. Malu aku sama Allah. Sepertinya Allah tidak melihatku ketika aku melakukan ini. Nah, orang mengerti sama Allah, hidup tahu kita dia itu punya Allah. Orang mengerti, hatinya hidup jadi menyesal. Padahal sudah beredaan, sudah masih takut sama Allah. Ini namanya hatinya hidup. Jangan sampai kita hidup tapi kita mati. Tidak ingat sama Allah. Bagaimana mau dibilang hidup?
Mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamathalil hayyi wal mayyit. Perbedaan dan perumpamaan daripada orang yang ingat sama Allah sama orang yang tidak ingat sama Allah seperti orang hidup sama orang mati. Orang yang ingat sama Allah orang hidup. Orang yang tidak ingat sama Allah orang mati. Itu perbedaannya jauh benar. Ini ingat, ini hidup. Ini hidupnya mau mencari nafsu, bagaimana senang-senang hidup, bagaimana kaya, cita-citanya banyak. Ini mencari ridho Allah. Tidak bisa ketemu. Kalau kita di sini terus kan sekarang semua manusia hidup diperas untuk seperti itu. Cita-citanya ini yang dipikirkan. Jadikan cita-cita kita ini mencari ridho Allah. Itulah harus berilmu, belajar, berduduk, punya guru harus. Kalau tidak belajar, meninggal dunia, jalan hidup kita adalah memuaskan hawa nafsu, bukan kembali kepada Allah. Na'udzubil, dikuburkan di kuburan muslimin, tapi tidak tahunya meninggal sukul. Mudah-mudahan Allah angkat segala kegelapan ini. Allah muliakan kita, Allah makmurkan masjid kita ini insya Allah dengan ilmu, dengan nur dan cahaya dan menjadi satu payung syafaat Nabi Muhammad untuk keselamatan kita yang tinggal di sininya wabil khusus dan di tempat semua Samarinda ini insya Allah. Allah jadikan tempat-tempat kita ini penuh dengan rahmat dan inayah dan taufik dan hidayah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini aqul dan salih ila hadrat Nabi al-Fatihah. Allah. إلى رسول الله. الله يعلم. بجاهه الآخر الفاتحة.